Bab 1417, selera estetismu sangat aneh. Tak jauh di depan, seorang lelaki tua berjubah hitam berjalan mendekat. Kulit lelaki tua berjubah hitam itu gelap, wajahnya penuh jerawat, tetapi auranya tajam dan menakutkan. Setengah langkah ke alam dewa virtual. Liu Lao, pengawal wanita berzirah kuning buru-buru berteriak memanggil lelaki tua itu. Putri klan Yaksa menoleh ke arah Liu Lao, lalu berkata, "Datangmu masih cukup tepat waktu." Lelaki tua berjubah hitam itu sedikit membungkuk, berkata, "Mohon tunggu sebentar, Putri. Orang tua ini akan segera menyelamatkanmu." Abis bicara, ia menoleh menatap Mu Bei. Tatapannya sedingin es, "Kau mau menyerah sendiri, atau?" Mu Bei mengangkat tangan dan langsung mengayunkan pedang. Satu tebasan itu meluncur keluar. Ratusan cahaya pedang menggulung menghantam lelaki tua berjubah hitam itu. Lelaki tua berjubah hitam itu mendengus dingin. Ia menepuk ke depan dengan santai. Seketika, cahaya pedang di langit hancur lebur. Namun saat itu pula, sosok Mu Bei sudah muncul di belakangnya. Ranah pedang langsung berkembang, seketika menelan lelaki tua berjubah hitam itu. Dan yang ia bentangkan, bukan hanya satu ranah pedang, melainkan 9 sekaligus. Begitu 9 ranah pedang muncul, 9 jenis kekuatan berbeda menyebar. Seketika semua orang di tempat itu berubah wajah. Dia ternyata menguasai 9 ranah pedang. Tubuh satu orang memikul 9 inten pedang. Semua orang tahu, seseorang paling banyak hanya bisa menguasai 1 inten pedang. Namun sekarang, Mu Bei justru menguasai 9 sekaligus. 9. Ini benar-benar mengerikan. Langsung menggulingkan hukum umum dunia kultivasi. Mata putri klan Yaksa sedikit berbinar. Ia menatap lekat-lekat Mu Bei, sebagai pria yang dipilih putri ini, memang cocok denganku. Labu kekacauan mendengus pada sang putri, "Perempuan, apa-apa itu harus sepadan, tahu tidak? Wajahmu ini jauhnya entah berapa puluh ribu li dari yang namanya muka tebal. Padahal aku, labu ini, sangat mendukung orang bermuka tebal cari cewek buat dual kultivasi, tapi cuma lihat tampangmu saja, niat itu langsung padam total." Putri klan Yaksa meliriknya sekilas, "Selera estetismu aneh sekali. Labu kekacauan. Siapa yang seleranya aneh? Hah." Saat itu, di dalam 9 ranah pedang yang dibentangkan Mu Bei, lelaki tua berjubah hitam itu juga penuh keterkejutan. Tepat di saat ia masih tertegun, cahaya pedang Mu Bei sudah tiba. Seberkas ki pedang keemasan membelah ruang. Dengan dukungan 9 ranah pedang, gi pedang itu ditambahkan 9 jenis kemampuan berbeda. Kekuatan penyegelan, kekuatan ilusi, dan berbagai daya lain mendidih bersamanya. Lelaki tua berjubah hitam itu meraung keras. Seketika ia melepaskan seluruh kekuatannya, mengerahkan satu teknik ilahi untuk menyambut serangan itu. Keduanya bertabrakan. Boom! Ledakan menggelegar mengguncang. Ki pedang emas hancur berkeping-keping. Serangan yang dikerahkan lelaki tua berjubah hitam itu pun ikut hancur. Mu Bei mengangkat pedang dan menubruk ke atas. Dengan dukungan 9 ranah pedang, ditambah bantuan teratai peringkat 9 yang seketika menyembuhkan luka, sekalipun lelaki tua berjubah hitam yang berada di setengah langkah alam dewa virtual, sangat cepat berada di posisi terdesak. Tak lama kemudian, Mu Bei mengerahkan teknik pedang tanpa batas. Kekuatan pedang yang mengerikan dengan cepat menelan lelaki tua berjubah hitam itu. Dup! Tubuh lelaki tua berjubah hitam itu hancur berantakan. Namun jiwa raganya sengaja disisakan oleh Mu Bei, lalu diseret masuk ke dalam pedang pembalasan. Dalam sekejap, cahaya pedang pada pedang Zhu Jie memuncak hebat. Dalam waktu singkat, pedangnya memancarkan tekanan pedang yang jauh lebih kuat. Tingkatnya naik 1 lapis. Orang-orang di sekeliling serentak menghirup nanas dingin. Mereka menatap Mu Bei dengan wajah tak percaya. Ini, bagaimana mungkin?
Seorang kuat setengah langkah alam dewa virtual, justru dibunuh dalam sekejap mata. Ini terlalu kuat. Mu Bei mengambil cincin penyimpanan milik lelaki tua berjubah hitam itu. Ia menoleh ke pengawal wanita berzirah kuning dan yang lainnya, pulang dan sampaikan pesan. Suruh kepala klan kalian bawa setengah sumber daya klan untuk menebus orang. Para pengawal wanita berzirah kuning itu sudah dipenuhi rasa ngeri. Sesaat kemudian, pengawal wanita berzirah kuning yang memimpin menatap Mu Bei dengan dingin. Tunggu saja. Akhirmu tidak akan bagus. Abis bicara, ia menoleh ke putri klan Yaksa. Putri, kami. Kata-katanya belum habis, sosok Mu Bei sudah muncul di depannya. Ia mengangkat tangan dan langsung mengayunkan pedang. Serangan balik mutlak. 2 kali lipat dari seluruh daya bunuh yang sebelumnya dilepaskan lelaki tua berjubah hitam. Kekuatan pedang seperti itu menggulung ke arah pengawal wanita berzirah kuning. Wajah pengawal itu seketika dipenuhi ketakutan. Tak bisa menghindar, ia meraung dan mengerahkan seluruh kekuatan. Satu pukulan penuh daya menghantam ke depan, memadat menjadi sebuah jejak tinju yang sangat mendominasi. Keduanya bertabrakan. Sesaat kemudian, jejak tinju dominan milik pengawal wanita berzirah kuning itu remuk. Lalu seluruh tubuhnya ditelan kekuatan pedang. Puff! Tubuh pengawal wanita berzirah kuning itu meledak. Mu Bei mengambil cincin penyimpanan miliknya, lalu menoleh ke anggota klan Yaksa lainnya. Belasan anggota klan Yaksa itu langsung gemetar hebat. Tak berani mengucap sepatah kata pun. Mereka buru-buru berlari pulang ke tanah klan. Mu Bei memandang putri klan Yaksa. Putri klan Yaksa juga menatap Mu Bei lekat-lekat. Kau ini menarik. Mu Bei, di mana menariknya dibanding kamu? Ia langsung memasukkan sang putri ke dalam sebuah wadah ruang, lalu melangkah menuju paviliun dunia di kota ini. Tak lama, ia sampai di paviliun dunia kota ini. Paviliun dunia adalah salah satu kekuatan besar puncak di alam atas, tak kalah dari klan Yaksa. Paviliun dunia di kota ini hanyalah salah satu cabang mereka. Mu Bei datang ke sebuah meja layanan di dalam paviliun. Kepada pelayan wanita yang bertugas di meja itu, ia berkata, berikan padaku lokasi sumber inti ilahi yang terbaik. Pelayan wanita itu segera menyambutnya dengan ramah. Tak lama, ia membantu Mu Bei menyelesaikan seluruh prosedur, lalu mengantarnya ke depan sebuah kamar. Mu Bei mendorong pintu masuk. Dekorasi di dalam kamar sangat mewah. Di tengah-tengah ruangan ada sebuah panggung kultivasi. Ia naik ke atas panggung kultivasi itu. Seketika ia merasakan partikel inti ilahi yang sangat pekat. Benar-benar pekat sampai ke tingkat ekstrim. Ia memanggil keluar tungku penelan langit, tungku yang tampan dan kuat, semangat. Tungku penelan langit melompat-lompat kecil. Mengingat kejujuranmu, tungku ini pasti akan mengerahkan 12 bagian tenaga. Kilin hitam, elang besar, labu kekacauan, dandang kecil, pedang pemusnah iblis, dan teratai peringkat 9. Itu. Mu Bei tertawa terbahak, langsung mulai berkultivasi di tempat. Partikel inti ilahi di sini memang sangat pekat. Menurut perhitungannya, ia hanya butuh 1 bulan untuk mencapai alam 36 dewa. Soal uang, hal itu sama sekali tidak perlu ia pusingkan. Uang baginya, sudah jadi sesuatu yang tak akan pernah bisa ia habiskan. Sampai hari ini, kekayaan yang ia kumpulkan sudah sepenuhnya hanya sebuah deretan angka saja. Setidaknya, di bawah 12 dimensi, memang begitu. Waktu berlalu. Sehari, 2 hari, 3 hari, 3 hari berlalu. Ja sudah bisa melangkah ke alam 31 dewa. Namun ia tidak langsung menembus. Begitu menembus, ia harus melewati tribulasi petir. Melewati tribulasi di tempat ini jelas tidak pantas. Ia hanya menyimpan partikel inti ilahi yang telah dimurnikan ke dalam tubuh. Menunggu nanti setelah keluar, dipadukan dengan cairan partikel inti ilahi hasil pemurnian tungku penelan langit,
ia akan sekaligus menerobos ke alam 36 dewa. Begitu paling praktis. Cahaya emas tipis menyelimuti permukaan tubuhnya. Ia terus memurnikan partikel inti ilahi. Terus memurnikan. Saat ini, di luar, kabar bahwa ia memiliki teratai peringkat 9 sudah tersebar kemana-mana. Teratai peringkat 9. Harta puncak seperti itu ternyata muncul di dunia. Banyak orang membicarakannya. Tak lama kemudian, para kultivator lepas yang kuat, juga keluarga dan sekte besar yang berpengaruh, satu persatu mulai bergerak gelisah. Rebut teratai peringkat 9. Rebut harta abadi. Dan kabar seperti itu, tentu saja juga sampai ke paviliun dunia tempat Mu Bei sedang berkultivasi. Tuan muda, orang itu ada di tempat kita. Seorang pelayan wanita melapor kepada seorang pemuda berjubah perak. Dialah pelayan wanita yang sebelumnya menyambut Mu Bei tadi. Pemuda berjubah perak itu bernama Zheng Chun. Ia adalah satu-satunya putra kepala paviliun dunia di tempat ini. Mendengar itu, mata Zheng Chun langsung berbinar. Ia menoleh ke pelayan wanita itu, benarkah? Pelayan wanita itu berkata, benar-benar nyata. Hamba sendiri yang menyambutnya. Zheng Chun terlihat bersemangat. Ia berkata pada pelayan wanita itu, bagus. Sangat bagus. Segera bawa aku ke sana. Nanti kau pasti akan dapat banyak keuntungan. Pelayan wanita itu langsung girang, terima kasih, tuan muda. Ia datang melapor seperti ini, tentu saja demi mendapatkan hadiah. Segera saja, ia buru-buru membawa Zheng Chun menuju ruang kultivasi tempat Mu Bei berada. Bab 1418, apakah aku ayah kandungmu? Ruang kultivasi tempat Mu Bei berada. Mu Bei sedang berkultivasi dengan tekun. Detik berikutnya, brak. Pintu kamar tiba-tiba ditendang dan terbuka dengan kasar. Mu Bei menoleh. Seorang pemuda berjubah perak dan seorang gadis muda berjalan masuk. Mu Bei sekali lihat langsung mengenali gadis itu. Bukankah itu pelayan perempuan dari paviliun Jie yang tadi menyambutnya? Dan seketika, ia pun paham apa maksud kedatangan mereka. Pemuda berjubah perak itu menatapnya, lalu tersenyum tipis, berkata, kenalan dulu. Namaku Zheng Chun, putra kepala paviliun di tempat ini. Singkat saja, serahkan teratai pusaka peringkat 9 dengan patuh. Aku tidak akan mempersulitmu. Kalau tidak, akibatnya, harusnya kamu paham, kan? Mu Bei memandangnya, yang lain tidak usah dibahas. Cuma satu, namamu dipilih bagus sekali. Benar-benar, sangat dungu. Wajah Zheng Chun seketika menggelap. Pelayan perempuan itu menatap Mu Bei dan membentak, berani sekali kamu. Mu Bei mengibaskan tangan. Searah kibasan itu, sebaik ki pedang emas langsung menembus di antara kedua alis gadis itu. PSS. Ki pedang emas itu langsung menembus kepala lawan. Mayatnya diseret pedang itu keluar dari ruang kultivasi ini, lalu menghantam sebuah ruang kultivasi biasa di seberang. Suara sekeras itu seketika mengagetkan banyak orang. Banyak orang bergegas datang ke tempat ini. Segera, mereka semua mengenali Mu Bei. Itu dia. Banyak pasang mata menatap Mu Bei tanpa berkedip. Bukankah ini pria yang belakangan ramai dibicarakan itu? Orang yang dikabarkan memiliki teratai pusaka peringkat 9. Sebuah harta karun keabadian yang berjalan. Zheng Chun menatap Mu Bei, dingin berkata, pukul anjing juga harus lihat. Kalimat itu belum selesai, sebaik ki pedang emas sudah tiba di hadapannya. Zheng Chun buru-buru mengulurkan tangan. Ia menghantamkan satu kepalan tinju dengan ganas. Dari tinjunya, mekar sebuah bayangan tinju yang mendominasi. Bayangan tinju itu bertabrakan dengan ki pedang. Cis! Bayangan tinju hancur seketika. Namun ki pedang emas itu tidak berkurang sama sekali. Detik berikutnya, pedang itu sudah menebas ke tangan yang ia ayunkan. PSS. Kepalan tangan Zheng Chun langsung terpenggal.
Tubuhnya terdorong mundur, terhuyung-huyung sampai belasan meter jauhnya. Baru saja ia berdiri stabil, sebaik ki pedang emas yang lain sudah kembali menebas ke arahnya. Zheng Chun tiba-tiba mengeluarkan satu teriakan garang. Kedua tangannya membentuk sebuah mudra formasi. Detik berikutnya, seluruh paviliun Jie langsung tertutup dalam sebuah formasi besar. Formasi itu memancarkan cahaya pembunuh yang menyilaukan. Seketika menghancurkan ki pedang emas yang tadi dilepaskan Mu Bei. Daya bunuhnya mengerikan. Zheng Chun melirik kepalan tangan kanannya yang terpenggal, lalu menatap Mu Bei dengan wajah bengis. Kukasih kamu kesempatan hidup, tapi kamu tidak tahu diri. Memang mau cari mati. Ia mengepalkan tangan yang tersisa dengan keras. Boom! Formasi besar itu bergemuruh. Cahaya pembunuh yang rapat menjadi liar. Gelombang niat membunuh yang mengerikan langsung menyebar ke seluruh paviliun. Aura pembunuh seperti itu membuat banyak orang di dalam paviliun Jie merinding ketakutan. Benar-benar menakutkan. Formasi pembunuh pelindung paviliun di tempat ini sudah diaktifkan. Formasi itu sanggup membunuh ahli alam dewa semu biasa. Banyak orang buru-buru mundur, takut terseret oleh formasi pembunuh macam itu. Ini. Zheng Chun menatap Mu Bei dengan buas. Aku, Tuan Muda. Baru mengucap dua kata, seberkas cahaya pembunuh dari formasi tiba-tiba jatuh ke arahnya. Dengan suara PSS, cahaya itu menembus dadanya, menyeret tubuhnya terbang melintang puluhan meter. Orang-orang di paviliun. Apa-apaan ini? Formasi pembunuh paviliun perbatasan yang diaktifkan Zheng Chun malah menembus tubuhnya sendiri. Zheng Chun menstabilkan tubuh. Darah mengucur dari dadanya. Ia menatap Mu Bei dengan terkejut dan ketakutan. Kamu merebut kendali formasi pembunuh ini. Ia baru sadar, ia sudah tidak bisa lagi mengendalikan formasi di paviliun ini. Hak kendali formasi sudah jatuh ke tangan Mu Bei. Mu Bei menekuk jari, lalu menembakkannya pelan. Dengan satu petikan jari itu, kepingan-kepingan cahaya pembunuh langsung menggulung ke arah Zheng Chun. Seketika sampai di depan, wajah Zheng Chun berubah pucat ketakutan. Ia sama sekali tidak sanggup menahan cahaya pembunuh macam itu. Dan saat itu juga, seorang pria paruh baya berjubah perak tiba-tiba muncul di hadapan Zheng Chun. Pria paruh baya berjubah perak itu mengibaskan lengan bajunya dengan santai. Cis cis cis. Cahaya pembunuh yang sudah jatuh di depan mereka seluruhnya hancur lebur. Melihat pria paruh baya berjubah perak itu, Zheng Chun langsung menghembuskan napas panjang lega, lalu memanggil, "Ayah." Pria paruh baya berjubah perak ini bukan lain adalah kepala paviliun perbatasan, Zheng Heng. Detik berikutnya, Zheng Chun menunjuk Mu Bei, menyeringai dingin sambil berkata kepada Zheng Heng, "Ayah, dia." Baru mengucap dua kata, Zheng Heng sudah menamparnya keras-keras. Plak! Tubuh Zheng Chun terbang menyamping. Satu kali terbang, langsung melayang lebih dari 10 meter jauhnya. Orang-orang di sekitar semuanya melongo. Ini. Tadinya mereka kira Zheng Heng akan membantu Zheng Chun. Tidak disangka, Zheng Heng malah langsung mengangkat tangan dan memberi satu tamparan besar pada anaknya sendiri. Zheng Chun sendiri sampai bengong. Ia menatap Zheng Heng dan berkata, "Ayah, kenapa Anda diam?" Zheng Heng membentak. Tubuh Zheng Chun bergetar. Seketika ia tidak berani bicara lagi. Ayah ini, kalau sudah galak, benar-benar galak. Zheng Heng menatapnya dengan ekspresi seolah membenci besi yang tidak bisa jadi baja. Selain cari gara-gara, kamu bisa apa? Zheng Chun buru-buru menjelaskan, "Ayah, kali ini aku bukan cuma main foya-foya atau bikin onar kecil. Aku mau merebut teratai pusaka peringkat 9. Harta agung itu bisa memberi keabadian." Selama kalimatnya belum selesai, Zheng Heng mengibaskan lengan baju dari kejauhan. Sebuah gaya besar menghantam tubuhnya. Boom! Zheng Chun langsung terbang keluar paviliun. Lemah, bodoh pula.
Zheng Heng memaki dengan kesal. Detik berikutnya, ia menoleh pada Mu Bei. Ia mengepalkan tangan di depan dada memberi salam, lalu dengan sangat sopan berkata, "Sahabat kecil, hari ini anak durhaka itu banyak menyinggungmu. Mohon sahabat kecil memaklumi. Sebagai permintaan maaf, biaya yang sahabat kecil bayarkan kali ini akan kukembalikan sepenuhnya. Selain itu, semua konsumsi sahabat kecil di pavilion ini ke depannya akan sepenuhnya gratis." Mu Bei menatapnya. "Kamu tidak tertarik pada teratai pusaka peringkat 9. Zheng Heng berkata, "Tertarik tentu saja. Namun, dibandingkan ketertarikan, aku lebih tahu diri. Harta seberat itu, bukan sesuatu yang bisa kucerna." Mu Bei tersenyum tipis. Lalu berkata, "Uang tidak usah dikembalikan. Kepala pavilion Zheng, silakan pergi. Ingatkan anakmu supaya lebih patuh. Jangan datang lagi mengganggu kultivasiku. Ini orang cerdas." Zheng Heng mengepalkan tangan, "Terima kasih, sahabat kecil." Ia segera mundur. Setelah itu, ia memerintahkan seorang pelayan perempuan yang sangat cantik untuk mengirim berbagai buah spiritual kelas atas ke ruang Mu Bei. Kemudian, ia keluar dari pavilion. Di luar, ia menyeret Zheng Chun yang sedang meringis kesakitan, lalu membawanya kembali ke kamar kepala pavilion di lantai paling atas. Zheng Chun menatapnya. Wajahnya penuh keluhan dan kebingungan. "Ayah, kenapa Anda memukulku? Bukankah seharusnya Anda membantuku merebut?" Zheng Heng memaki dengan geram, "Rebut ibumu? Rebut apaan? Kamu tidak mikir, dia berani sembarangan membunuh ahli klan Yaksa. Bahkan berani menekan putri klan Yaksa. Mana mungkin dia orang biasa? Sama sekali bukan." Dan setelah ia mendapatkan teratai pusaka peringkat 9, dia tidak buru-buru menyerapnya. Itu menjelaskan apa? Menjelaskan kalau keabadian bagi dia tidak terlalu penting. Orang seperti itu, 100% punya kartu truf super. Kamu bisa melawannya pakai apa? Lagi pula, andaikan dia benar-benar cuma orang biasa dan tidak punya kartu truf super. Di bawah tatapan begitu banyak orang, setelah kamu merebut teratai pusaka peringkat 9, kamu sanggup menjaganya. Andai pun kamu menyerapnya dan mendapat keabadian, pada akhirnya kamu juga akan ditangkap orang. Darahmu diperas, tulangmu dicabut, dagingmu dikuliti. Jadikan kamu obat keabadian lalu ditelan. Soalnya, keabadian hanya berarti umur tak terbatas, bukan kekuatan tak terbatas." Ia membentak, "Paham tidak, dasar bodoh?" Zheng Chun terpaku. Lalu tubuhnya bergetar ngeri. Masuk akal juga. Ia menatap Zheng Heng, "Ayah kok bisa sepintar ini? Bisa mikir sejauh dan sedalam itu? Sebagai anak Anda, kenapa aku tidak kepikiran sama sekali? Sejujurnya, apakah aku ayah kandung Anda? Bukan. Apakah Anda anak kandungku? Salah, maksudku Anda." Plak. Tamparan lain mendarat di wajahnya. Tubuh Zheng Chun terbang keluar dari lantai paling atas pavilion perbatasan. Anak durhaka. Wajah Zheng Heng menghitam. Dan pada saat itu juga, ia tiba-tiba merasakan ada satu demi satu aura kuat mendekati pavilion ini. Ia menggelengkan kepala, menghela napas, keabadian itu begitu mudah direbut. Sepertinya, orang yang secerdas aku ini, pada akhirnya memang hanya segelintir. Ia terdiam sejenak, lalu muncul di depan ruang kultivasi Mu Bei. Dari luar, ia berkata ke dalam, "Sahabat kecil, ada cukup banyak kultivator kuat yang sedang menuju ke sini. Sepertinya mereka datang untuk teratai pusaka peringkat 9. Bersambung.